Shalom kekasih Kristus, selamat pagi dan salam waktunya mengalami terobosan. Bagaimana kabarnya hari ini? Doa dan harapan saya, saudara dan kita semua dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan senantiasa. Mari melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar hari ini pikiran kita diisi dengan firman Tuhan, sehingga kebenaran Tuhan yang menjadi komando dalam hidup kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini Engkau kembali membawa kami untuk dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah hari ini hati dan pikiran kami diisi dengan firman Tuhan, dan Tuhan terus berbicara melalui hamba-Mu dengan renungan yang disampaikan pada hari ini, di mana firman yang disampaikan semakin membawa iman percaya kami terus berakar dan mengalami pertumbuhan, serta menjernihkan, mencerahkan, dan memurnikan hati pikiran, bahkan hidup kami terus semakin tinggal dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa dan kerinduan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus melekat dalam Tuhan bertema jangan menajiskan diri. Firman Tuhan terdapat dalam Matius 15 ayat 18, demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Ayat yang baru saya bacakan, salah satu ucapan Yesus yang ditujukan kepada orang Farisi dan ahli Taurat yang mendatangi Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Dalam percakapan itu Yesus memberi jawaban kepada orang Farisi dan ahli Taurat. "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu?" Lalu Yesus dengan keras dan tegas menyatakan bahwa mereka tidak menghormati orang tua dengan mengabaikan apa yang seharusnya diberikan untuk pemeliharaan orang tua sudah digunakan untuk dipersembahkan kepada Allah. Dan Yesus mengutip kitab Yesaya dan mengatakan, "Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku." Tercatat dalam Matius 15 ayat 1 sampai dengan 8. Dari perbincangan inilah Yesus memunculkan kata menajiskan. Menajiskan adalah perkataan, perbuatan, atau tindakan yang merusak diri sendiri dan orang lain. Sesuatu yang menajiskan munculnya dari hati, dan dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Untuk itu, kita harus tetap waspada, jangan menajiskan diri dan terus berbenah diri. Penting bagi kita untuk mengawasi diri dan tetap waspada dengan pengajaran apa yang kita terima. Kenajisan yang paling mencemari hidup adalah bukan dari apa yang dimakan, karena apa yang kita makan akan kita keluarkan di jamban. Tetapi ketika hal yang kotor keluar dari mulut dan itu berasal dari hati, maka itu akan mencemari segala pikiran, perasaan, dan tindakan kita. Itulah sebabnya bagi Yesus persoalan yang menajiskan adalah persoalan yang menyentuh langsung pada aspek kehidupan manusia itu sendiri. Dan yang menajiskan seseorang bukan pada barang atau benda apapun, tetapi yang dapat menajiskan melalui sikap seseorang yang hati dan pikirannya belum dipulihkan dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga segala pikiran, perasaan, perbuatan, juga perkataan adalah sesuatu yang cemar. Untuk itulah kita perlu memiliki ketetapan hati, jangan menajiskan diri kita dengan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan, tetapi bawalah diri kita untuk tetap melekat dalam Tuhan, di mana hati dan pikiran kita diisi dengan kebenaran firman-Nya. Kekasih Kristus, saat kita beribadah di gereja, hendaknya kita bukan hanya sekedar hadir, tetapi kehadiran kita dalam ibadah dipenuhi dengan hasrat dan rasa haus untuk diisi firman Tuhan, sehingga hidup dan keimanan kita menghasilkan pikiran, perasaan, dan tindakan yang berdasarkan kebenaran yang dapat menjernihkan, mencerahkan, dan memurnikan hati dan pikiran. Jangan biasakan waktu kita beribadah di gereja hanya sekedar ibadah, sehingga peribadahan yang kita lakukan merupakan suatu kebiasaan. Terkadang ibadah sebagai tempat untuk mencari hiburan penghilang kepenatan, bahkan hanya sebagai status orang beragama.
Bila sudah melakukan hal semacam ini tanpa terasa, kita sudah terkena racun dan jebakan menajiskan diri yang dapat mencemari pikiran, perasaan, dan tindakan. Pertanyaannya, apakah kesadaran semacam ini ada dan kuat pada setiap anak Tuhan? Apabila tidak, maka gereja akan dipenuhi dengan orang-orang yang menjalankan peribadahan hanya status orang beragama seperti yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Sehingga orang-orang seperti ini memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tercatat dalam 2 Timotius 4 ayat 4. Bukankah ibadah seperti ini penuh kepura-puraan dan kepalsuan? Para pelayan Tuhan pun saat menjalankan tugas hanya sebagai pelayan untuk memberitakan firman tanpa membawa umat Tuhan untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, di mana umatnya mengalami kuasa dan kedahsyatan hadiratnya. Kekasih Kristus, ketika kita sudah tidak lagi memiliki ketetapan hati untuk haus dan rindu akan kuasa dan hadirat Tuhan, maka hati kita akan mudah menolak kebenaran firman Tuhan saat hamba Tuhan menyampaikan firman yang keras dan menyentuh atau menegur akan kesalahan atau dosa yang dilakukan. Hal ini dianggap menghalangi untuk menikmati kesenangan dagingnya. Bila benih-benih demikian sudah muncul dan ada dalam benak pikiran saudara dan kita semua, jangan biarkan bertumbuh, karena itu sudah sesuatu yang menajiskan diri, baik dalam hidup terlebih dalam kerohanian. Ini adalah jebakan iblis. Ingat, teguran keras firman Tuhan bertujuan untuk membangun dan menghidupkan rohani kita yang layu dan tinggal menunggu waktu untuk mengalami kematian. Firman yang keras juga mengingatkan kita bahwa kita bukan lagi anak-anak secara rohani. Dalam Ibrani 5 ayat 13 dan 14 mengatakan, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi, miliki ketetapan hati untuk tidak menajiskan diri. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami naikkan syukur kepadamu. Terima kasih buat firman yang disampaikan. Sungguh memberkati kehidupan rohani kami dan iman percaya kami semakin kokoh dan kuat di dalam Engkau. Agar setiap firman yang disampaikan membawa kehidupan kami untuk terus berakar di dalam kebenaran-Mu dan membawa iman kami semakin bertumbuh. Sehingga kami terus fokus dalam melakukan apapun yang Tuhan perintahkan. Supaya kami tidak menajiskan pikiran kami, perasaan kami, dan tindakan kami. Tuhan, bawa kami untuk terus senantiasa dimurnikan agar nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, kami rindu mengalami terobosan di setiap sisi kehidupan kami. Sehingga apapun yang kami bawa, senantiasa nama Tuhan dipermuliakan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan keberdatangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.